Sobat Kairos yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, secara keseluruhan, kitab Yesaya 44 merupakan suatu bagian yang di dalamnya Allah mengingatkan kembali status bangsa Israel dan janji pemulihannya. Yang walaupun sebelumnya dijelaskan bagaimana dosa dari umat Allah yang telah begitu memberatkan dan menyusahkan hati Allah, namun Allah tetap menyertai dan menghibur umatnya. Ia memberikan apa yang menjadi kebutuhan jasmani umatnya, dan mencurahkan roh dan berkatnya atas keturunan Israel. Akibat pencurahan roh Allah itu, selain tanah akan diberkati, akan tumbuh suatu generasi yang bersaksi bahwa mereka adalah milik Allah, mereka adalah hamba Allah. Allah memberi transformasi iman kepada umatnya melalui Yesaya, sehingga umatnya memiliki kepercayaan yang sejati. Kepercayaan itu menimbulkan keyakinan umat akan kuasa Allah yang memelihara kehidupan mereka seluruhnya. Pertolongan Allah ini ditunjukkannya secara terus-menerus di setiap kebutuhan umatnya. Hal ini menegaskan bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu Allah meminta Israel agar mereka tidak takut terhadap pimpinan Allah dan kehidupan mereka. Ketika Allah mengatakan kepada bangsa Israel untuk tidak takut, sejatinya Allah ingin mengatakan bahwa yang pertama, Allah akan selalu bersama-sama dengan mereka. Yang kedua, hukuman Allah atas mereka sudah berakhir. Yang ketiga, bahwa Tuhan akan selalu mencukupi segala kebutuhan mereka. Dan yang keempat, Allah sendiri yang akan menggenapi rencananya yang dimulai dengan pencurahan rohnya. Dan hasil dari pencurahan roh Tuhan tersebut akan membawa umat untuk bertobat dan menyebut diri mereka sebagai kepunyaan Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih dalam Yesus, kebaikan yang telah dilakukan Allah bagi bangsa Israel menjadi pembelajaran berharga bagi kita, bahwa pencurahan Roh Kudus atas kita adalah menjadi satu kesaksian bahwa kita adalah milik Allah dan bahwa Dia adalah Bapa kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita menciptakan keyakinan bahwa kita adalah milik Allah dan bahwa kita mempunyai segala hak dan wewenang selaku anaknya. Maka dengan demikian, keselamatan semata-mata dapat tergenapi karena kasih dan kehendak Tuhan yang tidak berubah bagi umatnya. Mengalami berkat-berkat yang nyata dari Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita menyadari arti pentingnya kedudukan sebagai milik kepunyaan Allah. Maka semua pengalaman hidup kita harus menjadi dasar bagi kita untuk menyaksikan kesetiaan dan kuasa Allah, bahwa Tuhan Allah lah yang memanggil kita sebagai umatnya, dan Dia menjadi Tuhan kita. Dialah satu-satunya Allah yang hidup,
Tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan. Dia pula yang menjamin kehidupan kita di dalam berkat-Nya. Dengan demikian kita memahami bahwa panggilan kita menjadi Kristen bukan karena pilihan kita. Kita dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita juga bukan karena keinginan kita. Tetapi semua itu dikerjakan Allah melalui Roh-Nya yang memberikan kita pembaharuan, sehingga kita dapat menyadari anugerah Allah yang besar itu dalam kehidupan kita. Kalau Allah yang merancang sedemikian rupa sehingga Ia memilih kita, maka kita harus bersedia untuk hidup dalam pimpinannya, memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, karena kita adalah saksi-saksi Tuhan. Sebagai umat yang telah ditebus, diselamatkan, dan mengalami kasih Tuhan, Allah menginginkan kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita menjadi berkat kepada orang lain melalui yang pertama, menceritakan, memberitahukan, dan mengabarkan kepada orang lain tentang segala sesuatu yang telah kita alami bersama dengan Kristus, agar orang lain tahu dan dapat mengalami kasih Kristus seperti yang kita alami. Yang kedua, ketika kita yakin bahwa Allah yang berkuasa di dalam hidup kita, maka tidak ada lagi kata-kata keluhan, sungut-sungut dari mulut kita. Yang ada adalah sikap dan perkataan yang optimis, yang terus terpancar dari kita. Oleh karena itu, syukuri segala kebaikan kasih Allah, dan jadilah berkat buat sesama kita. Sobat Kairos yang terkasih, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.